Oke ya, selamat malam nih. Tadi ada beberapa teman-teman manajer muda juga nanya ke Mbak B. Ya, saya hanya ngasih contoh aja. Tadi saya ceritakan tentang kantor saya yang di eh, Tangerang Selatan tuh ya. Konsumennya 27, ya kan. Eh, Rata-rata omset per minggunya 50 sampai 60 juta rupiah. Kita kan main harga 2,5 sama 5,5 ya. Dan eh, dia ada persiapan promosi satu asisten manager. Satu, dia punya 10 top leader. Permasalahannya adalah yang nonjol cuma satu tim nih. Ini 9 tim yang lain kemana gitu kan. Nah, saya 5 hari yang lalu telepon, terus grup-grup saya datang ke Ciledug. Sebelumnya saya juga udah WA-an dengan semua timnya mereka. Nah, kita janjian kan. Nah, saya tidak terlalu banyak berbicara dengan manajer di sana karena wasting time. Saya ingin memastikan gitu kan. Ya setelah 2-3 hari saya ajak ngobrol dia dan saya bicara dengan timnya yang lain, si manajer ini mager, malas gerak ya kan. Dia hanya habiskan waktunya panggil 9 top leadernya yang lain hanya berbicara doang gitu loh. Omset nggak ada masalah, cuman permasalahannya adalah hanya satu tim yang menuju ke asisten manager, 9 tim tidak. Dan ini berbahaya ya, karena perkembangan yang seperti itu rentan, sangat rentan, sangat rentan dengan belief and trusting, kepercayaan tentang proses gitu kan. Jadi eh, saya datang ya kan, saya nggak banyak ngomong sama tuh manajer. Terus saya briefing pagi, bicara program-program yang mesti dijalankan pagi, terus di lapangan sama malam hari. Nah, saya bawa 9 direct trainer langsung, yang leader langsung ya, beserta manajernya ke lapangan. Lalu kita mulai buat atmosfer di lapangan, memindahkan ruangan meeting ke lapangan ya, karena 3 hari saya bicara dengan ngezoom sama manajer tadi, masalah nggak selesai ya. Saya mager, dia mager gitu kan. Ya, yang saya lakukan saya mulai melakukan apa yang saya harus lakukan. Jadi saya suruh si manajer tadi, eh, perhatikan satu hari saya bekerja, mencari solusi yang tepat buat kantormu ya kan. Jadi 9 top leader langsung ini saya suruh bawa merchandiser, bawa retrain ya kan. eh, Satu leader itu bawa 2 orang ya, satu retrain, satu merchandiser ya kan. Jadi kita turun lapangan dengan sekitar 20 orang, dan yang kita lakukan tidak bisa bermain dengan teritori yang jumlah sirkulasi orangnya di situ sedikit. Berarti saya butuh sebuah sirkulasi orang di situ ya, lantai, pintu, dan see more people. Per jamnya sirkulasinya minimal 30 orang per jam yang saya harus moving di situ kan. Saya main super block di situ kan. Ya, saya pitching di daerah dekat Gelodok situ ya kan. Daerah Krekot itu banyak banyak toko underdeal ya. Nah situ saya bicara sama mereka apa yang mesti dilakukan. Itu yang pernah saya ajarkan kepada kalian tuh apa. Si manajer suruh diam, ikutin saya bekerja saja, awasi saya bekerja ya. Dan di situ eh, saya melihat bahwa permasalahannya adalah ada satu orang keluarga dari tim manajer saya situ yang terkena COVID. Jadi dampaknya mereka sangat takut untuk ketemu orang, takut apes tertular gitu ya. Itu yang terjadi ya. Terus ya, masing-masing di antara mereka saya bekali dengan satu air botol aqua,
dan mereka saya suruh wajibkan membawa minyak kayu putih yang ditaruh di hidung mereka dan diminumkan ke aqua mereka. Dia cuci tangan mereka pada saat bersalaman dengan orang. Jadi yang hilang saat itu di leader yang lain adalah ketakutan. Mereka bertemu dengan customer yang mengidap COVID. Dan yang selalu dibicarakan oleh manajernya itu adalah bicara di dalam ruangan, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi dia sendiri mager, nggak pernah mundu melakukan. Satu harian penuh saya lakukan. Itu top leader saya dengan retrain dan merchandiser mereka rata-rata saya bilang nggak usah banyak-banyak. Satu leader harus bisa bikin 3. Dan semuanya mencapai angka 3. Karena saat itu saya ada di depan. Ya. Saya ada di depan, saya bangun atmosfer, saya bangun meeting di situ. Ya, hari kedua pun sama. Hari ketiga, hari keempat saya pulang. Ya, sampai hari ini masalah selesai, tidak ada masalah dengan kantor saya di Tangerang Selatan. Ya, dan sejak itu saya bilang sama manajer saya, ada waktunya kamu pimpin kantormu dengan coach, dengan mentoring atau dengan managering. Jangan kau lihat omsetmu, jangan kau lihat satu orang asisten manajermu akan tercipta, tapi lihat 9 leadermu yang lain bagaimana. Ya, karena kekuatan seorang manajer itu adalah bisa memajukan dan promosikan timnya secara serempak. Bukan satu persatu, tapi majunya berbarengan. Ya, kalau majunya timpang, contohnya saya melihat banyak manajer posting promosikan satu manajer di Jayapura, di Ambon, di Kalimantan. Sementara yang di Pulau Jawa, ya, yang di Pulau Sulawesi yang udah rehash itu berguguran. Ya. Yang dia dapat cuman uang. Dan yang berikutnya adalah mereka kehilangan kepercayaan dari manajer tadi, sehingga rentan dengan pengkhianatan. Akhirnya mereka independen. Ya, karena yang maju itu hanya satu golongan saja di tempat yang tidak teruji. Dan celakanya founder ini membanggakan timnya yang bisa promosi di daerah situ, sementara anak didiknya yang lain tahu bahwa dia bisa promosi bukan karena etos kerja, tapi karena teritorinya bagus. Seperti itu. Dan si founder sama manajer head divisinya ini mager aja gitu loh. Ya paling 1 tahun 2 tahun, tahun ketiga ambruk. Capek bangun lagi, seperti itu. Ya, jadi menyelesaikan masalah di organisasi itu, ya, yang paling cepat dan efektif adalah pindahkan ruangan meetingmu ke teritori. Ya, dan kamu ada orang di depan, adalah orang yang pertama yang memberikan contoh dengan melakukan yang apa mesti dilakukan berdasarkan sistem yang kita pelajari. Dan itu nggak memerlukan banyak biaya, nggak memerlukan terlalu banyak teori seperti profesor. Itu hanya simple, yaitu menjadi pelaku, menjadi kalang hidup, menjadi contoh bahwa sistem itu benar. Bahwa kalau kita satu harian penuh kita bekerja, ya, dan kita melakukannya dengan cerdas, dengan bergembira, hukum rata-rata itu akan ada di awal, di tengah, atau di akhir, dan itu adalah pasti. Karena sebuah kantor atau organisasi yang hancur dalam beberapa wilayah quarterly itu adalah zona itu, di zona quarterly di zona Kalimantan, Sumatera, Jawa, terus Bali, ya. Apabila hanya satu kantor yang satu zona yang maju, yang lainnya jelek, si manajer itu harus tidak memukul rata bahwa masalahnya itu sama. Ya, bahwa yang bagus itu adalah kantor yang berkembang. Lihat dulu apakah kantor itu berkembang karena etos kerja. Ya, kalau mereka bisa promosikan manajer hanya 1 orang, manajer itu bisa promosi rata-rata mereka hanya ketemu 10 orang setiap hari, kerja hanya 1-2 jam, itu akan rentan dengan kehancuran. Ya, jadi pastikan ya bahwa hal yang paling pasti sebuah kantor itu rontok adalah manajernya terlalu mager, tidak mau mencontohkan bagaimana dia menjalankan Formula 4 di kantornya.
ya. Bukan, yang paling gampang itu adalah interview orang, panggil orang di dalam ruangan. Tapi itu adalah cara paling sulit untuk memperbaiki kantor dalam waktu yang cepat. Tanda kutip, itu bisa kita lakukan di dalam ruangan apabila kantor kita semuanya berjalan. Peran-perannya berjalan. Leadernya jalannya hidup perannya semua. Anda di kantor saja, tapi kalau peran leader Anda nggak jalan, Anda duduk di kantor mager hanya banyak ngomong, ya Anda seperti orang yang main tebak-tebakan gitu loh. Kayak orang main koprok. Ya. Jadi unsur judinya terlalu tinggi. Jadi unsur kepastiannya menjadi kosong, unsur judinya atau gamblingnya terlalu tinggi. Dan itu bukan prinsip bisnis. Ya. Jadi itu maksud saya, ya. Jadi ini bukan saya bicara tentang ada berapa kantor yang sedang meeting di hotel, bukan. Ya, saya tidak bicara tentang menyinggung mereka, saya bicara tentang beberapa orang menanyakan saya bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah organisasi. Ya, dengan cara yang simpel, nggak memerlukan biaya mahal dan efektif. Ya, saya bicara tadi yang real, yang saya lakukan. Ya, kantor saya di Tangerang Selatan normal. Ya, ketika saya banyak panggil ngobrol dengan manajernya, apalagi yang mesti diomongin. Ya, orang manajernya udah merasa omset saya nggak bermasalah, ya, saya mau promosi seorang asisten manajer, tapi yang lain bantut nggak berkembang. Dia bilang nggak bermasalah. Ya, dia terlalu mager menikmati, ya, uangnya dan menikmati, ya, posisinya sebagai seorang manajer duduk di kantor. Benar, tapi 9 orang top leader langsungnya ini lagi ada konflik, bermasalah dengan, ya, etos kerja di lapangan. Karena ada salah satu leadernya, ya, keluarganya kena kayak gitu, ya. Jadi itulah yang dikatakan dengan menjadi manajer yang berperan dan menggunakan do sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah perusahaannya, itu dia akan jauh lebih cepat memproses perusahaannya semakin perfectionist baik dibanding dia hanya menjalankan lakon sebagai seorang manajer mager gitu, ya. Jadi itu yang aku tahu, makanya saya bisa bikin sampai 13 kantor. Itu yang ku jalanin, ya, itu yang ku tahu. Aku nggak bisa ceritakan yang nggak ku tahu, ya. Jadi kalau kata-kataku ini agak menyinggung sampean, ya aku mohon maaf, karena tidak ada maksud awak nyinggung. Oke, paham ya? Jadi tadi inbox banyak banget tuh saya buka, kan saya lagi mandi ngurusin anak saya nih yang bontot. Ya, waduh, ini inbox banyak banget. Ya, saya mau klarifikasi, ya, buat yang lagi meeting, selamat meeting, ya. Semoga kantor kalian berkembang pesat dan kalian menemukan jawaban, ya. Tadi adalah bagian daripada saya membantu para manajer muda, atau mungkin ada beberapa manajer muda yang berusaha menciptakan gurita organisasi, ya. Manajer-manajer muda yang mulai berani untuk belajar menjadi think like founder, ya. Jadi jangan terlalu mager, ya, dengan hanya 5-6 manajer kantor Anda, ya. Anda hanya panggil mereka duduk, panggil mereka meeting, diajak meeting di hotel berbintang 5. Bukan itu yang membuat mereka jadi dan solusi. Mereka hanya senang satu hari di hotel, tapi pulang ke kantor mereka, masalah mereka tidak selesai, ya. Masalah mereka belum selesai karena mereka hanya mau ajak anak bersenang-senang di hotel berbintang 5, ya. Tapi ketika mereka pulang ke kantor, mereka nggak menemukan jawaban dan Anda membuang uang percuma dengan ngajak mereka bersenang satu hari, ya. Sampai di kantor mereka ngek lagi, ya. Jadi lebih baik Anda panggil mereka untuk retrain di kantor Anda, ya. Lalu pindahkan ruangan meeting 1 bulan ke lapangan, ke teritori,
dan pulangkan mereka ke kantor mereka setelah itu, maka akan mudah Anda mencetak direct manager Anda menjadi 5 sampai 20 kantor ke depan dalam waktu 5-6 bulan. Seperti itu, ya. Jadi itu ya, jadi saya ambil contoh manajer saya yang di Tangerang Selatan. Ya, tuh. Ya. Dia bicara omset begini segala macam, tapi saya bilang, saya latih Anda seperti apa? Ya, bagaimana cara melatih Anda? Ya, pernah gak saya menyelesaikan masalah dengan mager dalam kantor? Nggak pernah kan? Ya, dan lihat kalian berkembang pesat, tidak ada satu orang pun yang gagal. Saya bagi porsinya penuh, 5-5-nya berangkat buah kantor. Ya, oke, jangan marah ya.